Ini teman-teman, hummus atau hummus fatair ini falafel bestseller ya di restoran ini, yang terbuat dari kacang Arab yang kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, ketemu lagi ya sama aku. Dan kali ini aku ingin membuat resep roti fatair yang berasal dari Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah sekitarnya, dan negara Turki. Sebelum dilanjut, teman-teman tolong support aku ya dengan cara subscribe, like, komen positif, and share agar aku tetap semangat untuk berbagi ilmu, resep makanan dari suatu daerah ataupun negara, ataupun tips dan vlogging ke suatu daerah ataupun negara lainnya. Maka teman-teman jangan pelit dong, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video yang aku upload. Oke lah teman-teman, ini aku akan berbagi resep fatair yang aku makan waktu di restoran Dubai. Harus restoran Syria. Aku taruh linknya di atas ya. Nah teman-teman, siapkan tepung terigu protein tinggi, beratnya 150 gram dulu ya pertama. Dan kemudian kita siapkan juga vermifan dicampur air untuk kita cek masih aktif atau enggak ya vermifannya atau ragi insannya. Nah, kemudian masukkan garam secukupnya ke dalam terigu yang telah kita timbang tadi. Ini semua berapanya itu ya, aku akan tulis di deskripsi ya teman-teman, berapa banyak yang dibutuhkan ya. Kemudian masukkan juga sekitar 1 sendok teh vanila dan diaduk lagi secara merata. Dan kemudian masukkan susu bubuk. Aku pakai Nido ya. Nido ini dari Arab Saudi. Jadi aku lebih senang karena dia lebih wangi, lebih creamy, lebih dapat creaminya itu. Jadi rotinya juga berasanya lebih enak. Jadi aku beli Nido, memang dari Dubai aku bawa. Nah, kemudian diaduk lagi ya teman-teman. Nah, kita cek ya raginya masih aktif atau enggak. Ini aku bilang sih setengah aktif dan setengah enggak ya, karena enggak terlalu naik ke atas. Nah, oke lah, tapi masih bisa lah dibikin. Buat aku ragi enggak aktif pun tetap bisa dibikin ya. Nah teman-teman, setelah itu setelah raginya kita udah campurkan dengan air tadi, kita campurkan juga ke dalam adonan tepung yang garam susu yang tadi ya, yang kita campur. Kita masukkan airnya perlahan-lahan aja supaya kita tahu ini kebutuhan airnya itu seberapa banyak, karena setiap tepung terigu itu walaupun protein tingginya setiap brandnya beda-beda ya, maksudnya itu ya, tergantung merek brandnya juga, karena di setiap daerah negara pun beda ya. Nah, ini setelah aku adon tadi, aku tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak sayur ya. Tapi kamu lihat dulu ya teman-teman, apakah dengan air tadi yang kalian udah masukin sekitar 200 ml itu bikin adonanmu lebih lembek gitu, lebih baik minyaknya sih kasih setengah sendok ya, atau airnya yang dikurangin. Karena aku bilang ini terigu itu setiap daerah, setiap negara beda ya, setiap brand pun beda. Kadang kita butuh 200 ml air baru dia bisa kalis, kadang cuma 150 juga. Dan diamkan 30 menit setelah itu. Nah, ini setelah 30 menit ya teman-teman, dia nggak terlalu ngembang. Mungkin ya itu tadi masalahnya di ragi yang nggak terlalu aktif. Tapi nggak masalah, it's okay, because maksud aku karena ini fatair nggak butuh roti menjadi lebih membesar seperti pizza yang harus mengembang. Ini juga karena kita bikinnya model tipis, ini fatairnya model tipis. Fatair itu berbagai macam ya, atasannya bisa dari sayur, keju, ataupun bawang putih. Memang sih lebih banyak itu keju dan sayur. Sayurnya itu biasanya dipakai bayam, tapi kali ini aku nggak pakai bayam. Nah, ini teman-teman, setelah aku potong-potong, aku diamkan lagi selama sekitar 15-30 menit.
setelah sekitar 30 menit. Mengembangnya sedikit seperti yang aku bilang tadi, aku punya masalah di ragi, tapi nggak masalah. Sekali lagi aku bilang ini nggak masalah karena aku nggak butuh adonan yang mengembang banget, karena dia juga harus pipih gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih kepengen bikin dia mengembang, gampang kok. Setelah kalian diamkan itu nanti raginya dimasukkan aja lagi, diadon lagi, diulen lagi. Nah ini aku udah bikin pipihkan ya, adonan yang bulat udah dibulat-bulat tadi, pipihkan ke loyang, terus ditusuk-tusuk pakai garpu supaya dia nggak mengembang ke atas. Nah setelah itu baru aku nanti masukkan keju yang untuk toppingnya. Keju yang aku pakai ini bukan mozzarella ya, aku pakai yang melt. Karena aku lebih suka aja yang melting, karena kalau mozzarella kalau nggak langsung habis itu kan dia akan keras kalau terlalu lama, kecuali kita panasin lagi. Jadi aku pakai itu. Nah daunnya ini sebenarnya harus pakai daun ketumbar, tapi karena aku nggak nemu jadi aku pakai daun parsley kering. Sebelumnya teman-teman harus ya seperti biasa ya, kalau mau oven kita panaskan oven dulu sekitar 15 atau 10 menit lah, cukup ya, dengan suhu 200 celcius. Nah, baru itu kita masukkan adonan fatayar ini untuk di oven selama kurang lebih totalnya itu aku kemarin 30-45 menit. Dan ini aku bikin lagi yang untuk yang bawang putih ya. Kalau bawang putih gampang ya teman-teman, pakai bawang giling atau di bawang diiris gitu kecil-kecil halus cincang, ditaruh aja di atasnya, kasih daun lagi seledri, atau kalau lebih enak lagi kalian campurkan dulu sama creamy, baru kalian masukkan bawang putihnya. Karena aku lagi nggak punya bawang putih, aku pakai yang seadanya ya. Aku pakai bawang putih bubuk, aku taburin di atasnya. Tapi rasanya enak juga kok walaupun cuma pakai bawang putih bubuk. Nah baru aku kasih daun parsley lagi. Sekali lagi ya teman-teman, itu sebenarnya harusnya dipakein daun ketumbar ya teman-teman. Aku lagi kehabisan, aku pakai bubuk. Kita lihat dulu. Ini tadi cuma diapin. Ini kegedean sarung tangan asli. Oh iya, aku panggang pertama itu di api bawah ya, habis itu di api tengah, karena aku tuh ovennya kecil banget, oven listriknya. Jadi mungkin sesuaikan lagi ya kalau untuk pemanggangan, sesuaikan lagi jenis oven masing-masing teman-teman. Dan cek terus suhunya, cek terus keadaannya. Jadi 30-45 menit itu aku maksud tergantung dari punya kalian oven ya. Dicek terus aja karena setiap oven itu berbeda-beda ya. Cobain ya. Oke teman-teman, fatayarnya udah jadi. Ini rasa keju, ini rasa bawang putih. Tapi ini bawang putih bubuk yang aku pakai karena aku lagi nggak punya bawang putih biasa. Iya. Ini baunya wangi banget, rasanya enak banget, gurih, karena nggak ada pakai gula jadi nggak ada rasa manis ya. Ini lebih ke gurih, sama tergantung sama toppingnya. Kalau keju jadi lebih gurih dan creamy, tapi kalau dikasih bawang lebih gurih dan lebih bau-bau bawang putihnya gitu deh. Ini diminum pakai teh hangat, enak banget. Selamat mencoba ya. Resepnya nanti aku akan taruh di deskripsi. Ini tipis banget ya. Wangi. Enak. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Tolong support aku ya teman-teman. Mungkin kedepannya aku mungkin mau traveling lagi ke negara lain dan coba-coba makanan yang ada di negara itu, dan insya Allah aku akan bikin resepnya waktu aku pulang ke Indonesia. So jangan pelit-pelit ya subscribe-nya. Oke deh, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wajib coba teman-teman, resepnya aku kasih
uang mau beli juga nggak apa-apa, beli yang repot. Aku juga open PO loh. Beli oil. Atau lagi.